Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai usability testing kali ini. Tapi sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Andrew, saya di sini sebagai fasilitator untuk tes kali ini. Em, jadi untuk tujuan dari pengujian ini, kami ingin Anda untuk memahami bagaimana fitur-fitur ini dapat digunakan dan apakah sistem yang kami buat ini sudah mendukung kebutuhan pengguna secara optimal. Kami tidak menilai cara Anda menyelesaikan tugas, jadi jangan khawatir jika ada bagian yang sulit atau membingungkan. Itu justru membantu kami untuk mengetahui area atau bagian yang perlu kami perbaiki dan kami tingkatkan. Sekarang kita akan memulai dengan submodul pertama yaitu calendar learning. Baik, setelah melihat halaman kalender ini, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Kalender di LMS. Oke, Di sini kita bisa menambahkan schedule, bisa register, dan kita bisa melihat informasi di sini. oke, baik. Apakah Anda sudah pernah menggunakan sistem atau platform yang serupa sebelumnya? Sudah seperti di Aswaya. Oke, bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi tersebut? Kurang, soalnya susah. Oke, baik. Sekarang kita akan memulai dengan tugas pertama. Jadi di sini, Anda berperan sebagai karyawan yang ingin menambahkan schedule pembelajaran eksternal di kalender. Silahkan tambahkan jadwal baru ke kalender pembelajaran. Anda bebas menentukan detail jadwal seperti judul, deskripsi, dan waktu. Anda bisa memilih apakah ingin mengatur waktu dalam bentuk tanggal mulai dan tanggal berakhirnya, ataupun lain-lain. Kita bisa memilih tanggal dari hari ini berakhirnya. Oke, sudah di-save schedule-nya? Sudah. Oke. Seberapa mudah tugas ini menurut Anda? Dari skala 1 hingga 5, 1 yang dari sangat sulit hingga 5 yang sangat mudah. Sepertinya 5 deh, soalnya gampang kan. Oke, baik. Dari skala 1 hingga 5, seberapa intuitif atau mudah dipahami Anda rasa sistem antarmuka ini dalam membantu Anda menambahkan jadwal? 5. Oke. Apakah ada langkah yang menurut Anda bisa dibuat lebih sederhana atau lebih jelas? Di sininya bisa langsung ditambahkan, misalnya kalau kita klik kanan atau klik kiri itu bisa langsung ditambahkan jadwal add schedule gitu. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan apa yang ada di pikiran Anda saat melihat panel unregistered learning. Mungkin di sini kita bisa melihat, kita bisa mendaftarkan diri ya, mendaftarkan diri Ya. ke register yang ke learning yang belum belum kita register. Oke. Ketika Anda mendaftar untuk sebuah pembelajaran yang belum terdaftar, jadwal tersebut akan diperbarui dan muncul pada tanggal mulai pembelajaran yang telah dipilih. Apakah Anda setuju dengan hal ini? Saya setuju. Oke, baik. Saatnya masuk ke tugas kedua. Jadi di sini Anda adalah seorang karyawan yang ingin mengambil pembelajaran yang belum terdaftar. Saya ingin Anda mendaftar dan melihat di mana jadwal baru berada sesuai dengan informasi yang telah diberikan. Jadi seperti starting date-nya di mana dan Anda boleh mulai. Register, daftarkan diri, confirm. Register.
Sudah. Sudah. Apakah ada kesulitan dalam melakukan tugas ini atau ada hal-hal lain yang membuat Anda bingung? Tidak. Soalnya buttonnya ini sudah terlihat jelas registernya. Oke. Seberapa mudah atau sulit Anda merasa saat melakukan tugas ini? Dari skala 1 sampai 5, yang dari 1 berarti sangat sulit dan 5 berarti sangat mudah. 5 sangat mudah. Oke. Dari skala 1 sampai 5, seberapa intuitif atau seberapa jelas Anda merasa sistem ini dalam membantu Anda melihat jadwal yang belum terdaftar dan untuk mendaftarkan jadwal itu? 5 sangat intuitif. Oke. Apakah ada bagian dari proses ini yang menurut Anda bisa dibuat lebih jelas atau lebih sederhana? Sepertinya tidak ada, itu cukup. Oke, baik. Saatnya untuk masuk ke tugas selanjutnya, yaitu modul approval page. Boleh dibuka terlebih dahulu. Oke, sebelum saya akan menanyakan hal lain, apa yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat melihat page ini? Ini seperti POV admin untuk melihat bagian apa saja yang disubmit oleh employee-nya. Oke, baik. Saatnya kita masuk ke tugasnya. Jadi di sini Anda berperan sebagai admin dalam sebuah sistem pembelajaran. Anda berperan untuk mengevaluasi dan memvalidasi semua kiriman dan bukti pembelajaran dari karyawan. Jadi jika informasi dalam bukti cocok dengan data yang ada, maka Anda bisa memberikan poin sebanyak 50. Di sini saya ingin Anda mengevaluasi untuk karyawan yang bernama John Doe. Oke, boleh langsung mulai. Oke, ininya sesuai poinnya bisa. Oke, baik. Sudah dievaluasi? Sudah. Saat Anda memberikan poin kepada John dan memverifikasi bukti-bukti pembelajarannya, apakah Anda merasa proses tersebut berjalan dengan lancar? Iya, berjalan lancar. Oke. Seberapa jelas dan mudah proses evaluasi bukti pembelajaran bagi Anda dari skala 1 hingga 5? 5. Kira-kira ada bagian yang membuat Anda bingung atau susah? Tidak. Dari skala 1 sampai 5, seberapa intuitif Anda merasa sistem ini dalam membantu Anda mengevaluasi dan memberikan poin untuk bukti pembelajaran? 5 sangat intuitif. Oke. Apakah ada tahapan proses yang menurut Anda bisa dibuat lebih sederhana atau lebih jelas? Ya, sudah ada semua. Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih telah berpartisipasi dalam pengujian ini. Usability testing sesi kali ini akan berakhir sampai sini saja. Jadi bagaimana pengalaman Anda dalam mengetes website ini? Sangat mudah dipahami dan tidak ribet. Oke, baik. Apakah ada saran dan hal-hal lain yang ingin Anda tambahkan untuk memperbaiki modul kami? Tidak ada. Oke, baik. Jika sudah tidak ada lagi, saya sebagai penguji usability testing kali ini mengucapkan terima kasih kepada partisipan.